Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini saya bersama Kepala Desa Kota Raya Selatan. Kali ini kita akan membahas mengenai UMKM, dalam hal ini tepung mokaf. Nah, seperti apa bahan dasar tepung mokaf itu nanti kita akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa Kota Raya Selatan selaku pembina UMKM ini, dan juga siapa pertama kali pencetusnya dan dari mana asalnya ini tepung mokaf, seperti apa bahan dasar dan lain sebagainya, mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa. Ya, kita langsung saja mungkin kepada Bapak untuk menjelaskan berkaitan dengan tepung mokaf ini, di mana saja pasarannya. Kita dengarkan ulasan dari beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sujo. Jabatan di kelompok itu adalah sebagai sekretaris kelompok Makmur Jaya. Nah, terima kasih. Kami kelompok Makmur Jaya itu berdiri sejak tahun 2020. Yang pertama itu bergerak di tepung mokaf. Tepung mokaf ini berdasar atau dari bahan ubi kayu. Kenapa kita berpikir untuk membuat tepung mokaf? Yang pertama, kita sebagai kelompok Makmur Jaya itu di Desa Kota Selatan dan desa-desa penyangga yang ada di Kecamatan Mempanga, kebetulan bahan baku ubi kayu itu sangat banyak, sehingga hampir semua kendala bapak-bapak itu yang menanam ubi kayu itu datang ke rumah itu menawarkan itu. Sehingga kami berpikir kira-kira solusi apa yang kita mau mengatasi para petani ubi kayu ini. Sehingga kami terus berpikir, kami membuat terobosan baru dengan rekan-rekan itu, membuat kelompok dan bergerak membuat tepung mokaf. Itu yang kronologis asal usul terjadinya kelompok Makmur Jaya bergerak di tepung mokaf tadi. Ya, ini cara pembuatan tepung mokaf. Ini yang pertama, kita memilih ubi kayu itu yang berkualitas. Itu dulu, kita pastikan bahwa ubi kayu itu yang berkualitas, untuk memilih bahan-bahan yang berkualitas, karena supaya juga hasil dari tepungnya juga berkualitas. Pertama itu pemilihan ubi kayu. Setelah pemilihan ubi kayu dipastikan itu bagus, kemudian kita kupas. Setelah kita kupas, kita bersihkan. Begitu habis kita bersihkan, kemudian kita potong kecil-kecil, ya kan? Kita proses pemotongan kecil-kecil untuk memudahkan. Kemudian setelah dipotong kecil-kecil, kita fermentasi. Proses fermentasi itu kita lakukan minimal 18 jam. Minimal 18 jam, sehingga untuk memaksimalkan proses fermentasi. Setelah fermentasi jadi berhasil, kemudian kita tiriskan. Langsung kita jemur sampai dia kering. Ya, setelah sekering, kemudian kita adakan penampungan, kita giling, kita haluskan. Ya, kita haluskan. Setelah kita haluskan, untuk memastikan bahwa ini terjadi kering betul, setelah penampungan itu kita jemur kembali untuk mendapatkan betul-betul dia kadar airnya sangat kecil, supaya lebih awet, kemudian tidak terjadi penggumpalan, sehingga setelah digiling itu kita jemur kembali. Setelah diadakan penjemuran, kita ayak. Ya kan, kita ayak, supaya untuk lebih halus. Setelah kita ayak, ya, proses pengayakan itu selesai, kemudian kita adakan packing, yaitu penimbangan, kemudian kita kemas seperti ini. Itulah proses pembuatan tepung mokaf di Desa Kota Selatan, yaitu di kelompok Makmur Jaya. Berarti bahan dasar utamanya adalah ubi kayu. Untuk ubinya sendiri itu dari mana diproduksi? Apa dari masyarakat Desa Kota Raya Selatan atau berada di desa tetangga? Kalau untuk ubi kayu, kami peroleh dari desa-desa tetangga, ya kan. Kalau untuk di Kota Selatan, kebetulan ini memang dia berbasisnya itu lebih banyak itu para pengusaha, pedagang dan pasar, sehingga bahan dasar ubi kayu itu kita peroleh dari desa-desa tetangga. Jadi untuk di Kecamatan Mempanga, ubi kayu itu sangat melimpah. Justru sampai saat ini kami kelompok Makmur Jaya belum mampu mengatasi, karena memang
untuk penjualan tepung mokaf itu belum seberapa banyak peminatnya. Berarti pemasarannya masih seputaran di Kota Raya dan sekitarnya. Kalau untuk pemasaran itu masih sekitaran Kota Selatan, sebenarnya sudah sampai di kabupaten dan provinsi, tapi memang kami di Kendala untuk memasarkan itu kerjasama itu yang selama ini kita bangun ini yang belum dapat pembeli yang bagus, sehingga kami memproduksi itu masih di Kendala di pemasaran. Berarti sampai hari ini masih terkendala dengan teknik pemasarannya. Ya. Nah, untuk manfaatnya kira-kira apa perbedaan daripada tepung mokaf ini dengan tepung biasa yang ada di pasaran? Tepung mokaf ini adalah pengganti tepung terigu. Kelebihannya dia adalah gluten free. Dia bagus dikonsumsi untuk kesehatan. Kemudian kalau dia dibuat kue apa saja, baik itu kue kering maupun kue basah, dia itu teksturnya lembut. Dia tidak mengandung gula sehingga baik untuk di kesehatan. Itu kelebihannya tepung mokaf. Berarti kadar gulanya rendah. Kadar gulanya rendah. Sehingga ini sangat rekomendasi bagi para yang mungkin ada kendala penyakit gula. Bisa mengkonsumsi berbahan dasar daripada tepung mokaf. Ya, itu saja sekilas penjelasan berkaitan dengan tepung mokaf, di mana tepung mokaf ini berbahan dasar ubi kayu, sehingga ubi kayu ini kadar gulanya sangat rendah. Jadi bagi masyarakat peminat yang mungkin ada gejala penyakit gula, direkomendasikan untuk membeli tepung mokaf. Bagi yang berminat silakan langsung saja ke pemerintah desa yang ada di Kota Raya Selatan. Sekian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.